tantangannya jadi sutradara di film ini ya, menurut Ngana aja saya menyutradarai orang timur sebanyak ini. Kalau saya salah bicara, kayaknya agak repot ya. Tidak ya. Sebenarnya kalau tantangan sih hampir tidak ada, karena yang saya perkenalkan kepada teman-teman juga hanya mengingatkan perasaan-perasaan mereka saja. Jadi sebenarnya sih ada ya, di Kakak Godfrey, di Glory, di Kakak Putri itu semua ada gitu. Komponen rasa itu ada, cuman itu saja yang kita coba gali. Prosesnya memang biasanya seperti itu ya, Bang Godfrey. Untuk Glory sendiri mungkin ini debutnya di acting gitu, ada kesulitan nggak sih saat pertama kali acting gitu? Pastinya ada sih, dari awal kan benar-benar nggak tahu harus ngapain gitu, cuman puji Tuhannya dirangkul dengan sangat baik sih dari Abang Ari, dari Bang Pristo, jadi dan lingkungannya juga nyaman kan, maksudnya kakak-kakak timur semua, jadi asik-asik aja selama reading, terus ya perjalanan lancar sih. Kristo membantu banget sih, Iya. karena Kristo kan dia sepuh-sepuh Gen Z ya, jadi dia paham banget tuh Gen Z maunya seperti apa, jadi saya sudah tangani yang atas-atas aja nih. Kak Bos, gimana sih caranya mendalami karakter? Sempat ada latihan nyanyi juga kah? Ya itu tetap latihan. Terus kalau untuk mendalami karakter sih, karena memang ini seperti ya saya bilang, ini kehidupan setiap hari hanya dibawa ke film. Jadi dibantu dengan sutradaranya, pemain-pemain yang lain. Jadi sebenarnya di syuting film Kakak Bos tuh ibarat kita tuh sebenarnya memindahkan ke perjalanan hidup kehidupan kita setiap hari hanya ke dalam film. Berarti nggak ada kesulitannya? Kesulitan itu ada, tapi kita buat happy dan sebelum syuting kita tetap harus sharing apa semua ya lancar gitu. Apakah juga di luarannya menyanyi? Ya? Di luarannya juga menyanyi? Sebenarnya kalau nyanyinya itu sih hanya sebagai bungkus cerita, karena ceritanya itu kan seputar kehidupan bapak dengan anak sebenarnya. Jadi itu hanya sekedar kulit luarnya aja, kayak CTS tokonya itu kan hanya sekedar, bukan cerita tentang kehidupan toko seperti apa gitu. Jadi sebenarnya sih mungkin kalau lihat trailer tadi itu kan kita melihat pekerjaannya Kakak Bos apa, dia orang tua yang seperti apa. Nah itu sebenarnya alurnya itu di situ sih. Untuk ide ceritanya dikembangkannya mungkin dari keluarganya itu gimana Kak, proses pengembangan ide cerita awalnya gitu dari film ini? Kalau saya sebenarnya dari pertama kali menulis itu juga kepalanya saya sudah teman-teman yang ini, kecuali Glory ya, karena memang saya cari anak perempuan timur itu memang saya harus teliti satu-satu gitu. Beberapa orang yang kita coba propose. Tapi kalau sebenarnya ya saya menulis itu belum selesai draft 1 sudah ketemu dengan abang ya. Kita sudah sempat cerita juga. Jadi memang proses kreatifnya itu saya coba dekatkan dengan realita gitu. Mama-mama ini juga saya sudah kenal dia lama, jadi saya sudah tahu lah kira-kira karakternya akan seperti apa gitu. Formula ini yang saya masukkan gitu. Jadi saya merasa tidak perlu egois dengan apa yang ada dalam pikiran saya gitu. Yang coba saya kejar justru adalah apa yang ada di pikiran seorang bapak timur gitu. Ya kan, abang anak berapa? Anak 3. Istri yang di rumah juga ada. Namanya siapa bang? Jadi waktu Ari ngasih skrip pertama saya baca, saya kaget. Nama karakter istri saya di film dan nama istri saya yang asli sama. Itu saya tidak tahu nama istrinya Kakak Godfrey seperti apa gitu. Dan usia Kakak Bos pun sama gitu kan. Jadi memang saya kira-kira, tapi ternyata kira-kira saya cukup Ya, pas. presisi gitu. Jadi memang akhirnya proses itu yang bikin teman-teman juga tidak kesulitan untuk wah mama-mama ini pokoknya heboh lah gitu. Ada satu yang bikin temen tuh, anak saya cowok semua. Dan saya memang merindukan anak cewek gitu. Bukan memang belum itu anak cewek. Dan saya diberi anak cewek itu di sini. Amin. Jadi perasaan bapak punya anak cewek itu di sini justru ya, di explore-nya. Tadi diceritain sebenarnya ini adalah film kedua yang rilis dari My Readers kan akhirnya sampai dirubah lagi ceritanya gitu ya. Apakah seperti apa sih apakah memang juga temanya sama atau kayak yang sebelum versi pertamanya itu? Oh enggak. Lebih kepada persiapannya yang kompleks aja. Lebih karena persiapannya kompleks aja. Untuk film Kakak Bos ini kalau teman-teman lihat di trailer tadi itu kan elemen-elemennya cukup banyak ya. Ada fightingnya, kemudian ada battle dance-nya,
kemudian unsur keluarganya juga kita coba dalami gitu, kemudian membuat profil markas seorang kakak bos seperti apa, anak buahnya yang seperti apa, karakter-karakter di dalamnya. Jadi prosesnya itu buat saya sih memang tidak bisa memakan waktu yang singkat gitu. Dan saya bersepakat sama Ko Ernest, idenya sudah lama, udah panas banget gitu, udah mau diledakan, tapi biar kita dapat apa yang kita mau, memang proses pengerjaannya yang justru harus hati-hati. Jadi kakak bos sendiri, saya ngobrol dan abang itu sudah dari kapan? Dari 2022, masih jauh hari sebelum itu sempat saya sudah hubungan, ngobrol. terus ketemunya di 2022. 2023 kita ketemu lagi. Jadi ini memang agak sedikit lebih panjang karena saya merasa elemennya banyak gitu yang harus saya coba masukin ke dalam. Yang di ketemu pertama itu dikasih sinopsisnya, ketemu berikut lagi, wah ada perkembangannya gitu, ada yang cerita yang berkembang ya. Apa cek? Kalau Glory sendiri boleh cerita nggak backgroundnya tuh sebelumnya apa sih sebelum masuk acting gitu, ada di industri seni atau dunia seni lain gitu atau gimana? Oh, ya sekolah seperti biasa, cuman aku emang lebih ke musik sih. Di sekolah lebih banyak nyanyi, performnya juga ya main musik. Jadi background dari untuk ke perfilm-filman, teater begitu benar-benar nggak ada. Anak sekolah yang ya ikut musik aja gitu. Ada pertanyaan lain? Kalau bonding kalian bertiga tuh sebenarnya apa, karena maksudnya apa ya, punya background darah timur gitu sebagai keluarga di film ini yang Atau ada yang aktivitas lain mempercepat gitu? bonding, atau apa sih sebenarnya yang bikin sebagai bapak, mama dan juga Glory sebagai anak sendiri? Kalau dari saya sih, memang tadi saya bilang tadi itu kehidupan orang keluarga timur yang dipindahkan ke sini. Iya. Sama, jadi kan orang timur hampir sama semua begitu kita ketemu, udah inilah memang keluarga timur seperti ini. Jadi jadi cepat gitu ya. Jadi nggak seperti kata Hari tadi yang karena persiapannya kurang nggak memang, tapi itu memang itulah. Udah natural ya, pendekatannya juga langsung ya. Kita mungkin karena orang timur cepat akrab ya gitu satu sama lain, itu yang bikin kita jadi cepat bonding juga gitu. Dan setiap hari reading itu kan waktu dari pagi sampai sore itu bukan waktu yang sebentar, jadi ya puji Tuhan lancar-lancar aja kita bonding bertiga jadi ibu, bapak dan anak. Terus Neri juga bukan film pertama kamu Ya, sebenarnya ya. bukan film pertama. Dia pengalamannya juga sudah banyak di drama juga. Jadi sebenarnya salah satu tulang punggung dramanya saya itu justru juga saya tempatkan sama Putri. Kalau kakak Godbert kan memang range actingnya yang saya coba eksplor banyak gitu. Kalau Glory karena baru pertama kali main. Tapi tulang punggung dramanya itu justru salah satunya yang saya titip itu sama Putri Neri. Jadi memang pekerjaannya saya sih cuma itu, memaksimalkan potensi dan kekuatan masing-masing karakter aja gitu. Bagaimana dengan menyutradari teman-teman komika lain? Kalau ini kan mungkin lebih mudah gitu kan. Itu kan pasti akan skipnya kan susah untuk di stop gitu, bisa balik-balik gitu waktu syuting. Sebenarnya sih ya, kalau nanti kalian teman-teman nonton film aslinya ya, ruang komedi dan ruang yang tidak sesuai dengan skrip itu sebenarnya nggak terlalu banyak juga karena teman-teman yang bermain untuk membawa mood komedinya juga itu sebenarnya tujuannya untuk menopang cerita drama keluarga 3 orang ini gitu. Mungkin agak berbeda pendekatannya dengan agak lain gitu ya, yang memang mencoba mengejar bagaimana bisa menghasilkan komedi sebanyak-banyaknya gitu ya. Nah, kalau film Kakak Bos ini teman-teman komika yang hadir juga itu bukan sekedar datang untuk menjadi sumber komedi, tetapi justru untuk menopang jalan cerita ini. Makanya sebenarnya konteks supporting aktor itu kan, saya kan memainkan peran itu dalam berbagai film gitu. Saya tuh tidak suka ketika jadi supporting aktor, tetapi benar-benar hanya dijadikan badut, datang untuk bikin lucu-lucu filmnya aja gitu. Menurut saya tuh nggak support sama sekali gitu. Terus kenapa saya harus ada di situ gitu? Nah, supporting aktor yang saya taruh di sini itu mensupport perjalanan karakter utamanya gitu. Jadi memang mungkin kalau teman-teman melihat fungsi dari masing-masing karakter yang ada itu bukan hanya sekedar untuk hahi aja, tetapi memang punya keterkaitan yang erat dengan jalan cerita. Makanya tadi sudah sempat disampaikan Abdul juga, Mamat itu bukan hanya sekedar
pelengkap gitu untuk ketawa-ketawa. Tapi memang orang timur seperti itu. Ketika ada adiknya yang kita lihat tidak punya banyak kapasitas gitu dalam kehidupan, diambil sama kakaknya. Ya memang itu menunjukkan value dari orang-orang timur itu seperti apa. Jadi sebenarnya seperti itu. Kebetulan pemerannya komedian. Oke. Kita gantian sama yang lain. Mungkin boleh shout out promo 29 Agustus, silakan. Ya, untuk semua saudaraku seluruh Indonesia, jangan lupa nonton film Kakak Bos yang akan tayang 29 Agustus 2024 mulai di bioskop kesayangan. Jangan lupa ya. Gas. Gas kita gas, Kakak Bos.